Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025, tertulis di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 3. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Mandok maulian tedo hami lahotu mangyakon hamu totong tu debata amani Tuhatta Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, mengucap syukur dan berdoa sesungguhnya akan menciptakan lingkaran kebaikan spiritual dalam diri orang-orang percaya. Korelasi antara syukur dan doa adalah sebuah lingkaran positif. Semakin kita bersyukur, semakin kita termotivasi untuk berdoa karena kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Dan semakin kita berdoa dan melihat jawabannya, semakin pula besar alasan kita untuk bersyukur. Lingkaran ini terus berputar, menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Sikap hati yang bersyukur saat berdoa juga dapat mengubah atmosfer rohani kita dari kecemasan menjadi ketenangan dan damai sejahtera. Filosofi hidup yang berpusat pada syukur akan memancarkan keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali, sehingga doa-doa kita tidak hanya berisi permohonan, tetapi juga penyerahan dan kepercayaan penuh atas seluruh jawaban doa darinya, serta meyakininya bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Sahabatku, ketika Paulus menyampaikan apa yang dilakukannya kepada jemaat di Kolose, yaitu selalu mengucap syukur saat berkesempatan mendoakan mereka, tentu ini memiliki latar belakang yang positif. Hal ini dapat kita temukan dalam ayat selanjutnya yang menegaskan alasan Paulus berdoa bagi mereka. Di dalam ayat 4 dicatat, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dan inilah yang harus kita teladani. Ketika kita berdoa syafaat untuk orang lain, kita tidak hanya membawa kebutuhan mereka kepada Allah, tetapi juga dapat bersyukur atas berkat-berkat yang Allah berikan kepada mereka, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani, yaitu iman dan kasih yang semakin bertumbuh bagi orang lain. Hal ini tentunya akan memperkuat ikatan persaudaraan dan mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari satu tubuh Kristus. Mendoakan dan mensyukuri hidup orang lain adalah salah satu ekspresi kasih yang paling murni. Maka kita perlu evaluasi cara berdoa kita saat ini. Seberapa sering kita benar-benar selalu mengucap syukur dan berdoa untuk orang lain, supaya dalam hiruk pikuk kehidupan kita tidak mudah mengeluh atau melihat kekurangan daripada menghitung berkat yang sudah kita nikmati. Ayat ini mengingatkan kita untuk secara sengaja mencari alasan untuk bersyukur, bahkan di tengah-tengah banyaknya tantangan dan persoalan hidup. Syukur bukan hanya relasi terhadap hal baik, tetapi menjadi pilihan iman yang dapat mengubah perspektif atau cara pandang dan pemahaman kita atas kehidupan kita di bawah kendali kuasa Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.